Baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang merencanakan, menulis, dan menyelesaikan presentasi lisan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Susana Lipat Malan. Yang kedua, Maria Suracabon. Yang ketiga, Florentina Oseboli. Dan yang keempat dengan saya sendiri, Siska Pristika Modok. Langsung saja ke materi. Yang pertama, menjelaskan pentingnya presentasi lisan bagi keberhasilan karir Anda. Yang kedua, menjelaskan cara mengadaptasi 3 langkah proses menulis ke dalam presentasi. Yang ketiga, mengidentifikasi, membatasi lingkup dalam mempresentasi lisan. Yang keempat, membedakan garis besar perencanaan dengan garis besar pembicaraan dan menjelaskan tujuan masing-masing. Yang kelima, membahas 3 fungsi pendahuluan yang efektif. Yang keenam, mengidentifikasi 4 cara mempertahankan perhatian mendengar salam presentasi. Yang ketujuh, menguraikan teknik-teknik yang dapat Anda gunakan untuk tampil lebih percaya diri di hadapan pendengar. Materi pertama, pentingnya presentasi lisan bagi keberhasilan karir Anda. Membangun karir dengan presentasi lisan. Eric Ashworth membuktikan bahwa presentasi lisan menawarkan peluang penting untuk memerangkan seluruh keterampilan komunikasi, tidak hanya dalam penelitian, perencanaan, desain visual, tetapi juga pada interpersonal dan nonverbal. Presentasi lisan menunjukkan kemampuan Anda untuk berpikir dengan kepala tegak, menangkap masalah yang kompleks, dan situasi yang menantang. Berikut dibagi lagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, merencanakan presentasi. Perencanaan meliputi maksud dan tujuan komunikasi audiens yang akan menerima pesan, ide pokok pesan-pesan yang akan disampaikan, saluran atau media yang akan digunakan. Yang kedua, menulis presentasi. Meskipun sebenarnya Anda tidak pernah menulis presentasi kata demi kata, Anda tetap menggunakan proses menulis, mengembangkan gagasan, menyusun poin pendukung. Yang ketiga, menyelesaikan presentasi. Dengan draft presentasi di tangan, Anda sudah siap untuk menyelesaikan presentasi. Pada langkah ketiga ini dimulai dengan tugas penting merevisi pesan agar dapat dipastikan isi presentasi. Langkah pertama, merencanakan presentasi. Tujuan penulisan perencanaan bisnis adalah menyampaikan informasi, mengajurkan, dan menjalin kerjasama dengan audiens. Proses pengambilan keputusan yang mencakup: A. Keputusan untuk meneruskan pesan. B. Keputusan untuk menanggapi audiens. C. Keputusan untuk memusatkan isi pesan. D. Keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Sedangkan tujuan komunikasi bisnis meliputi A. Memberi informasi atau informing yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. B. Memberi persuasi atau persuading kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami. C. Melakukan kolaborasi atau collaboring atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan yang lain. Ada 4 tahap dalam merencanakan pesan bisnis. 1. Menganalisis situasi. A. Mengembangkan profil audiens. B. Menentukan ukuran dan komposisi audiens. C. Menentukan siapa audiensnya. D. Mengetahui bagaimana reaksi audiens. E. Mengetahui bagaimana hubungan antara komunikator dengan audiens. 2. Mengumpulkan informasi. A. Menemukan keinginan audiens. B. Memberikan informasi secara keseluruhan. C. Informasi yang diberikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. D. Memilih ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Yang ketiga, menyelesaikan medium yang tepat. A. Ide-ide dapat disampaikan lewat 2 media, yaitu lisan dan tertulis. C. Media mana yang digunakan tergantung pada tujuan pesan, waktu, formalitas, dan harapan audiensnya.
C. Masing-masing media dapat dipilih seperti audio, visual seperti film, video klip, LCD proyektor, dan tampilan slideshow atau surat, memo, proposal, dan laporan. Yang keempat, mengorganisasikan presentasi. Informasi mengorganisasikan presentasi melibatkan tugas yang sama dengan mengorganisasikan pesan tertulis, didefinisikan gagasan utama, batasi lingkup, pilihlah pendekatan langsung atau tidak langsung, dan buatlah garis besar isi presentasi. Mengidentifikasi gagasan utama. Dengan mengemukakan hal-hal penting secara jelas, menyusun ide-ide secara logis dan berurutan, dan memasukkan semua informasi yang relevan agar lebih mudah dalam memahami maksud dan isi pesan. Yang ketiga, mengidentifikasikan membatasi lingkup dalam presentasi lisan. Membatasi lingkup. Apabila suatu pesan tidak terorganisir dengan baik, penyampaian akan menghabiskan waktu audiens. Salah satu tujuan perorganisasian pesan-pesan yang baik adalah penyampaian informasi atau ide-ide yang relevan saja. Pilihlah pendekatan Anda. Yang pertama, pendekatan langsung. Pendekatan langsung disebut juga dengan istilah pendekatan deduktif, di mana ide pokok muncul paling awal, kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Yang kedua, pendekatan tak langsung. Pendekatan tak langsung disebut juga dengan istilah pendekatan induktif, di mana bukti-bukti muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Yang keempat, perencanaan dan garis besar pembicara. Ada 6 perencanaan dan garis besar pembicara. Yang pertama, tetapkan tujuan dan gagasan utama. Berjalanlah dari waktu ke waktu untuk memastikan bahwa poin-poin perorganisasian, koneksi, dan judul berhubungan dengan tujuan dan gagasan utama. Yang kedua, organisasi poin-poin dan subpoin utama. Ekspresikan setiap poin utama sebagai sebuah kalimat tunggal yang lengkap untuk membantu gagasan khusus yang ingin Anda sampaikan pada poin tersebut. Yang ketiga, identifikasikan pendahuluan dan isi presentasi. Memberikan nomor pada setiap poin atau subpoin utama menurut tingkatan dengan garis besar presentasi. Yang keempat, tujuan koneksi. Tulislah dengan bentuk kalimat transisi yang akan Anda gunakan untuk berpindah dari satu bagian ke bagian berikutnya. Yang kelima, tunjukkan sumber. Siapkanlah daftar pustaka dengan memastikan bahwa daftar pustaka tersebut mudah dibaca, mengikuti formal yang konsisten, dan memasukkan semua detail. Yang keenam, pilihlah judul. Judul akan digunakan jika pidato akan dipublikasikan lebih awal atau diperkenalkan oleh seseorang. Untuk menyiapkan garis besar pembicara yang efektif, ikutilah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ikutilah garis besar perencana. Padatkanlah poin dan transisi menjadi kata kunci, tambahkan petunjuk penyampaian, dan aturlah catatan. Yang kelima, 3 fungsi pendahuluan yang efektif. Langkah kedua, menulis presentasi. Beradaptasi dengan pendengar. Beradaptasi keadaan dengan gaya pendengar, di mana jumlah pendengar, subjek, tujuan, anggaran, dan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan semua itu mempengaruhi gaya presentasi. Tunjukkan perhatian pada para pendengar dengan memanfaatkan waktu mereka dengan baik, memperhatikan dengan hormat, dan mempertahankan penampilan yang profesional selama presentasi. Menyusun presentasi. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan yang baik membangkitkan minat pendengar pada topik, membangun kredibilitas, dan menyiapkan pendengar untuk apa dibicarakan. Untuk membuat presentasi, Anda diawali dengan permulaan yang hebat. Yang pertama, membangkitkan minat pendengar. Yang kedua, membangun kredibilitas. Yang ketiga, meninjau terlebih dahulu pesan. Yang kedua, isi presentasi. Presentasi Anda
tercurah pada poin utama garis besar presentasi. Tujuannya bahwa perorganisasian presentasi jelas dan menyita perhatian pendengar. Pertama, menghubungkan gagasan. Yang kedua, mempertahankan perhatian pendengar. Langkah untuk menjaga pendengar tetap mendengar pesan Anda. Yang pertama, hubungkan subjek dengan kebutuhan pendengar. Yang kedua, antisipasi pertanyaan pendengar. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan gamblang. Yang keempat, jelaskan hubungan antara subjek dan gagasan yang dikenal dengan baik. Yang kelima, mintalah pendapat atau jeda sesaat untuk menerima pertanyaan atau komentar. Yang keenam, gambarlah gagasan dengan bantuan visual. Yang ketiga, penutup. Sebelum menutup presentasi, beritahu pendengar bahwa Anda akan segera selesai sehingga mereka akan sekali lagi berusaha mendengar dengan sungguh-sungguh terakhir kalinya. Pokok pembahasan ke-6, mempertahankan perhatian mendengar selama presentasi. Langkah ketiga, menyelesaikan presentasi. Yang pertama, menguasai seni penyampaian. Pertama, menghafal. Beberapa kata penyimpulan dapat mendukung rasa percaya Anda dan memperkuat penyampaian. Yang kedua, membaca. Jika Anda menyampaikan presentasi atau kompleks, Anda mungkin ingin membicarakan terlebih dahulu karena kata-katanya sangat kritis. Yang ketiga, membaca dari catatan. Membuat presentasi dengan garis besar tulisan, kartu catatan, atau alat bantu visual merupakan penyampaian yang paling efektif dan mudah. Yang keempat, berbicara tanpa persiapan. Ketika diminta berpidato tanpa persiapan, ambil waktu sejenak untuk memikirkan apa yang akan Anda katakan dan kemudian fokuskan pada poin kunci. Yang kedua, menyiapkan diri untuk berpidato. Setelah melihat materi dengan baik dan melatih, Anda dapat membangun rasa percaya diri dengan cara yang menurut Anda paling efektif. Yang ketiga, mengatasi kegelisahan. Jika merasa gugup ketika berhadapan dengan pendengar dan mengalami demam panggung, Anda dapat belajar dari kegugupan dalam mengatasi kegelisahan. Yang keempat, merasa lebih percaya diri. Berikut beberapa cara memanfaatkan energi kegugupan menjadi seorang pembicara yang lebih percaya diri. Yang pertama, siapkan materi yang lebih banyak dari yang diperlukan. Yang kedua, berlatihlah. Yang ketiga, berpikir positif. Yang keempat, visualisasikan keberhasilan. Yang kelima, tariklah napas beberapa kali. Yang keenam, bersiaplah. Yang ketujuh, bersikap nyaman. Yang kedelapan, jangan panik. Kesembilan, berkonsentrasilah pada pesan dan pendengar bukan pada diri sendiri. Dan yang terakhir, lanjutkan. Pokok pembahasan yang ketujuh, teknik yang dapat digunakan untuk tampil lebih percaya diri. Yang pertama, tampil lebih percaya diri. Penyampaian presentasi yang baik dimulai dari menit pertama Anda berdiri di podium. Karena itu jangan terburu-buru dan berjalanlah dengan lebih percaya diri dengan menarik napas dalam terlebih dahulu. Yang kedua, menangani pertanyaan secara responsif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjawab pertanyaan. Yang pertama, fokus pada penanya. Yang kedua, berikan tanggapan yang serius atau yang sesuai. Yang ketiga, jaga kendali. Yang keempat, bertahan pada posisi yang sulit. Yang kelima, memancing pertanyaan. Dan yang ketujuh, dan yang terakhir, menyimpulkan presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.